Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Sobat PW. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membersamai acara broadcast pada siang ini yang mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Citra Sakagama Diangrum, spesialis GGA. Selamat siang dokter. Siang Mbak Intan. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Mungkin ini pertama kalinya saya bertemu dengan dokter. Mohon izin dokter perkenalkan saya. Saya Intan Idolanisa, saya dari unit IGD. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang dokter. Kenalan dulu ya. Iya. Mungkin silakan dokter untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu biar para sobat PW mengetahui dokter spesialis gigi anak yang terbaru siapa. Mohon dokter untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Halo, selamat siang Sobat PW semuanya. Perkenalkan saya Dr. Gigi Citra Sakagama Diangrum. Kebetulan saya membidangi di spesialisasi kedokteran gigi anak. Jadi mungkin selama ini taunya kalau dokter gigi ya dokter gigi yang biasa-biasa aja. Tapi ternyata dokter gigi itu ada yang khusus untuk anak. Anak itu siapa? Anak itu adalah semua yang usianya di bawah 18 tahun. Jadi kalau misalkan masih usianya di bawah 18 tahun, nanti siap-siap ketemu saya, gitu ya. Ya, terima kasih dokter. Mungkin ini nanti kita akan membahas mengenal layanan kedokteran gigi anak, peran dan ruang lingkup pelayanan. Saya mau bertanya dokter sebelumnya untuk pembahasan yang lebih lanjut. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara dokter gigi anak sama dokter gigi umum? Yang membedakan yang membedakan antara dokter gigi anak sama dokter gigi umum. Soalnya kan banyak sekali pasien anak-anak gitu, tapi nanti dibawanya ke dokter gigi yang biasa, yang dokter gigi umum, bukan dokter gigi anak, seperti itu. Jadi kalau untuk perbedaannya secara kewenangan klinis juga sudah berbeda ya antara dokter gigi umum dengan dokter gigi anak. Jadi kalau misalkan pertama kali untuk memeriksakan anak-anak mau ke dokter gigi umum, itu pun boleh. Gitu. Jadi kalau misalkan mau coba-coba dulu ke dokter gigi umum boleh, tapi kalau mau langsung coba-coba ke dokter gigi anak mah lebih boleh kayak gitu. Jadi kalau misalkan ke dokter gigi umum biasanya mereka melakukan tindakan-tindakan yang bersifat umum, jadi yang bisa dilakukan oleh kompetensinya dokter gigi umum, seperti misalkan cabut gigi anak, tambal gigi anak, kita nyebutnya sebenarnya bukan tambal ya, tumpat gigi anak, seperti, tapi orang awam taunya kan tambal gigi ya, jadi tumpat gigi anak seperti itu. Jadi perawatan-perawatan yang sederhana, dan biasanya kalau misalkan ke dokter gigi umum itu adalah anak-anak yang sebagian besar tidak memerlukan treatment khusus seperti itu. Treatment khususnya artinya apa? Kalau misalkan dia kasusnya sudah kompleks, dia giginya itu sudah berlubang dan cukup lama, dan dia menyebabkan abses atau nanah, itu biasanya itu dirujuk ke kita, ke spesialis kedokteran gigi anak. Karena apa? Karena perawatannya lebih kompleks seperti itu. Nah, di dokter gigi umum itu nanti biasanya mereka hanya sekedar tahu masalah yang secara umumnya gitu. Kalau di kedokteran gigi anak, biasanya saya itu nggak hanya melihat permasalahannya di sini aja yang dikeluhkan oleh orang tua pasien. Misalkan, dok ini anak saya giginya berlubang yang sebelah kiri, jadinya dia nggak mau makan. Nah, saya biasanya nggak cuma evaluasi, oh giginya lubang ya sebelah kiri, kita rawat ya, kita lakukan penumpatan atau mungkin perawatan saluran akan, nggak kayak gitu. Jadi biasanya saya melihat keseluruhan anak ini secara keseluruhan, nah kayak gitu, whole gitu kan. Yang dilihat apa aja? Biasanya dari mulut itu kelihatan semua. Misalkan dia karena lubangnya tadi sebelah kiri, jadi dia ngunyahnya sebelah kanan. Biasanya dia tuh sisa makanan tuh selalu numpuk di sebelah kiri semua, kayak gitu. Jadi dia punya kebiasaan satu ngunyah sebelah kanan. Padahal kebiasaan itu termasuk kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk itu tidak boleh dilanjutkan. Jadi kita harus benahi itu. Nah, itulah perbedaan di dokter gigi anak. Jadi kita melihatnya tuh nggak cuma fokus ke apa yang dikeluhkan pasien. Nah, kita tuh juga bukan mencari-cari ya, bukan ngupek-ngupek cari-cari buat alasan ke orang tua, bukan, karena kita memang fokusnya tuh kita merawat anak tuh sepenuhnya. Jadi bisa jadi lubangnya ini bukan semata-mata anaknya nggak mau sikat gigi atau karena anaknya kebanyakan permen, enggak, karena mungkin caranya yang salah kayak gitu. Jadi kita ulang dari awal, kita cara sikat giginya juga kita ulang, kita edukasi lagi ke orang tuanya. Jadi kita lebih melihat anak tuh secara keseluruhan dan lebih mendalam gitu kalau bedanya. Kemudian dokter, mungkin kan banyak orang tua itu yang berpikir bahwa semua masalah gigi itu ditangani oleh dokter gigi biasa. Sebaiknya itu kapan orang tua itu memeriksakan anaknya ke dokter gigi itu? Kalau untuk latihan awal, kalau misalkan memang mau membiasakan ke dokter gigi, boleh di dokter gigi yang ada di sekitarnya boleh banget. Jadi
untuk tahap awal pembiasaan gitu. Dari awal sebenarnya kalau misalkan kapan sih waktu yang tepat untuk pertama kali ke dokter gigi? Itu sebenarnya dari awal anak itu lahir boleh kok kunjungan ke dokter gigi. Untuk apa? Sekedar untuk sharing dengan dokter giginya. Dok, ini saya cara membersihkan mulutnya gimana? Karena dokter gigi kan nggak melulu mengurusi gigi ya. Betul. Semua yang ada di rongga mulut ini juga diurusin gitu kan. Jadi kan kayak gimana sih dok cara membersihkannya? Karena kan banyak yang misalkan masih minum ASI gitu ya, masih minum DOT gitu, nggak dibersihkan kan rongga mulutnya. Jadi kayak ada putih-putih. Nah nanti kalau putih-putih kan udah bisa menyebabkan suatu kayak kelainan gitu kan. Kalau misalkan nggak dibersihkan dengan benar kayak misalkan jadi jamur di mulut kayak gitu. Nah itu sekedar sharing aja sama dokter giginya nggak apa-apa. Ya jadi dari awal itu memang sudah dibiasakan. Jadi kebiasaan 6 bulan sekali ke dokter gigi itu memang penting gitu untuk identifikasi awal. Kalau misalkan ada masalah pun masalahnya itu belum ada giginya pun nggak apa-apa kayak gitu. Jadi misalkan nanti usia 6 bulan itu kan biasanya 6, 7, 8 itu kan awal-awal pertumbuhan gigi ya. Itu bisa langsung dikonsulkan, dok ini udah ada giginya, saya cara sikat giginya kayak gini, udah bener belum dok, kayak gitu. Jadi memang harus pertama kali ke dokter gigi kapan? Sedini mungkin, biar anaknya itu juga terbiasa. Karena kan yang kita tahu selama ini kan ke dokter gigi kalau sudah ada keluhan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan sudah ada keluhan tuh anak sudah merasa sakit. 2, orang tuanya sudah merasa stres karena mungkin anak saya nggak mau makan dok, berat badannya turun karena giginya sakit terus kayak gitu. Nah permasalahannya ketika jenengan datang ke saya dengan permasalahan yang sudah anaknya sakit dan belum pernah ke dokter gigi sama sekali, maka saya kan nggak bisa langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kayak gitu ya. Langsung, ya ini gini. Beda karena anak itu treatment anak dengan treatment ke orang dewasa itu beda. Kadang orang dewasa aja dikasih tahu, Pak ini harus dicabut ya. Waduh dok, saya masih takut. Ya itu masih bisa mengungkapkan karena kalau misalkan yang dewasa, kalau anak-anak kan mereka hanya bisanya mungkin nangis ya. Setelah nangis besoknya lagi, saya nggak mau lagi ke dokter gigi. Nah itu udah PR lagi, menyembuhkan traumanya itu. Jadi memang harusnya dari awal sih. Ya memang apa dokter, mungkin kalau anak-anak itu bukan cuma anak-anak aja, mungkin orang dewasa pun kadang kalau misalnya sakit gigi itu pun kalau misalnya mau periksa ke dokter gigi mesti takut, nanti takutnya giginya dicopot dan sebagainya seperti itu, apalagi anak-anak. Nah, bagaimana dokter cara mengatasi anak-anak yang takut untuk pergi periksa ke dokter gigi, dokter? Mungkin caranya kita berbicara atau gimana ngasih tahu lah gitu ke anak itu bagaimana? Jadi cara untuk ngasih tahu ke anak tuh biasanya ya kalau di kami itu sarannya itu biasanya sounding dari awal. Jadi misalkan sounding dari awal dan juga dikasih pengalaman ke dokter gigi sedini mungkin. Itu sih pentingnya itu. Jadi kalau udah sounding dari awal, misalkan kan sekarang anak-anak sekarang sudah bisa lihat YouTube ya. Meskipun saya tidak menyarankan untuk dikasih YouTube atau sejenisnya screen time di bawah 2 tahun ya. Gitu. Jadi udah dikasih YouTube atau flashcard itu yang untuk ke dokter gigi anak kan ada tuh ke dokter gigi kayak gitu. Jadi nanti di dokter gigi akan diginikan, akan diperiksa pakai ini, ada lampunya. Nanti mungkin beli alat-alat kedokteran gigi yang ala-ala anak-anak itu mainan-mainan itu kan nanti pakai kacanya kayak gini, nanti untuk mengalihkan perhatian mungkin kayak gitu. Jadi kayak udah dikenalkan dulu dari rumah. Jadi enggak yang karena kita di dunia kedokteran gigi ini agak beda dengan dunia kedokteran umum ya. Jadi kita periksa pun dari awal sudah ada tempatnya sendiri, ada lampunya sendiri, ada alatnya sendiri. Yang mungkin kalau misalkan anaknya tipe anak-anak yang kalau misalkan pertama kali langsung takut itu ya memang langsung takut. Jadi memang peran orang tua itu memang sangat penting. Apalagi di dunia kedokteran gigi anak itu kita kenal ada triangle dentistry, yaitu segitiga sama sisi, di mana yang paling atas itu adalah dokter gigi anak, yang kanan dan kiri, di pojok kanan dan kiri itu adalah anak dan orang tua, gitu. Jadi memang dokter gigi anak itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada dukungan dari orang tua dan juga si anak. Ya, kebayang ya, orang tua atau yang dewasa aja perawatan gigi harus takut dulu ya. Betul. Apalagi kalau anak-anak, kalau misalkan tidak didukung dengan support dari orang tua ini, maka ya perawatan anak ini ya 50-50 gitu, antara berhasil dan tidak berhasil. Tidak bisa maksimal gitu. Tidak bisa maksimal, makanya kenapa kalau di kedokteran gigi anak itu ada dikenal triangle dentistry itu tadi. Gitu. Jadi memang support dari orang tua sebelum bawa anaknya ke dokter gigi anak itu juga memang butuh sangat penting dok ya. Sangat dibutuhkan. Menurut dokter apa masalah yang sering terjadi dokter pada anak yang ditemukan, maksudnya selama ini yang paling sering ditemukan untuk kesehatan gigi anak, yang paling sering
banget ya. Iya. Yang paling sering selama ini saya temui itu adalah karies. Karena memang angka karies gigi itu masih tinggi dan juga di anak-anak itu juga masih tinggi, baik di gigi susu maupun di gigi dewasa. Jadi kalau gigi susu itu memang strukturnya dia itu bisa dikatakan lebih lebih tipis, lapisan emalnya itu lebih tipis. Jadi kalau misalkan jenengan di rumah itu menemukan pas waktu nyikatin gigi anaknya, itu kok menemukan ada setitik karies gitu, sebaiknya segera diperiksakan dan untuk ditempel atau ditumpat ke dokter gigi anak gitu. Karena apa? Karena struktur emal itu adalah lapisan terkeras di tubuh kita kan. Bahkan apunten kalau misalkan ada korban kebakaran pun gigi kita nggak akan ikut kebakar. Gitu. Karena memang lapisan terkeras di tubuh kita itu adalah emal. Tapi di anak-anak lapisan itu tipis. Jadi begitu dia kena, lapisan di bawahnya, lapisan dentin itu yang notabene dia lebih lunak, dia akan lebih cepat ngegerong gitu. Jadi kenapa kalau misalkan kita lihat itu biasanya ada gigi itu lubangnya dari atas kelihatannya kecil gitu ya. Tapi pas waktu dibersihkan sama dokternya, nah ini yang perlu saya luruskan juga ya. Kadang tuh gini masyarakat tuh, lubangku lo kecil kayak gitu. Setelah ke dokter gigi, lubangku kok jadi tambah gede ya, digedein sama dokter giginya. Nah itu bukan karena itu ya, mohon maaf ya, ini saya luruskan dulu. Jadi gini, karena lapisan paling luar itu adalah lapisan paling keras. Jadi kan kuman itu kan dia usahanya perlu maksimal. Kalau misalkan dia sudah punya jalan, sudah punya lubang kecil, dia masuk tuh. Nah, masuk tapi lapisan di bawahnya kan dia lebih lunak. Otomatis dia kan nggak butuh effort lebih untuk menghancurkan lapisan di bawahnya. Nah, ketutupannya seperti itu. Jadi dari atas kelihatannya masih kecil, ya, tapi dalamnya udah besar seperti ngegrowang kayak gitu. Jadi bukan karena dokter giginya yang pengen gedein lubangnya, bukan. Jadi emang ya sudah dalamnya itu sudah lubang besar sekali seperti itu. Jadi memang yang paling banyak tuh saya temui itu karies yang belum dirawat, baik pada gigi susah maupun gigi permanen. Karena untuk usia anak-anak ya, terutama di usia-usia pergantian gigi, usia 6, 7, 8, itu ada gigi yang tumbuh itu tanpa ada gigi susu yang lepas. Gigi geraham paling belakang itu dia langsung tumbuhnya langsung gigi permanen, bukan gigi susu. Itu biasanya orang tua mesti di situ dikiranya itu adalah gigi susu. Kalau misalkan lubang, halah ya udah nggak apa-apa, besok kan ganti. Nah pas ke saya usianya itu 9 tahun, dok ini gigi paling belakangnya lubang, minta dicabut aja. Saya lihat dulu gigi belakang yang mana, kata saya gitu kan. Terus ternyata itu ada gigi permanen. Nah orang tua masih belum tahu kalau ternyata itu udah gigi permanen, karena memang di usia 6, 7, 8 itu dia tumbuh tanpa diawali gigi susu dulu yang lepas. Jadi memang langsung tumbuhnya langsung gigi permanen kayak gitu. Jadi titip pesan juga kepada orang tua ya, ayah dan bunda ini, tolong diperhatikan masa tumbuh giginya anak-anak itu. Jadi kalau misalkan usia 6, 7, 8, tolong dilihat gigi paling belakang, gigi gerahamnya itu udah ada yang mau numbuh belum. Kalau misalkan udah ada yang mau numbuh, tolong itu dijaga baik-baik, jangan sampai dia lubang. Kalau misalkan kelihatan titik aja ada lubangnya, maka segeralah ke dokter gigi anak. Untuk setidaknya ditempel aja yang kecil itu biar tidak meluas, kayak gitu ya. Gitu. Dokter gini, bagaimana caranya untuk mencegah karies? Sebelum kita ada keluhan mungkin, soalnya kan kalau anak-anak itu kan suka makan coklat kayak gitu, terus kemudian disuruh gosok gigi juga sulit seperti itu. Gimana cara kita untuk mengatasi mencegahnya sebelumnya terjadinya karies itu? Kalau sebelum mencegah terjadinya karies itu kan, karies itu tidak semata-mata langsung jadi karies gitu ya. Karies itu butuh adanya pertama host, jadi orangnya, jadi dari individunya itu sendiri. Kedua ada kuman, ketiga ada waktu, kemudian yang keempat itu ada substrat atau makanan yang dia konsumsi. Jadi kalau misalkan untuk mencegah terjadinya karies, kita harus modifikasi keempat-empatnya itu gitu. Caranya memodifikasi gimana? Yang pertama host atau si orangnya. Kita memodifikasinya caranya adalah dengan rajin-rajin membersihkan gigi gitu. Tapi jangan yang habis makan sikat gigi, nggak gitu juga ya. Nanti lama-lama giginya keropos gitu. Malah itu nggak benar. Jadi memang anjuran sikat gigi sehari 2 kali itu memang sudah betul. Jadi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Udah itu aja sebenarnya udah cukup gitu ya. Terus yang kedua itu kan ada kuman. Kumannya itu kan kalau misalkan ada makanan yang disuka sama kuman, otomatis kumannya akan nempel di gigi. Nah, makanan yang disuka sama kuman itu apa? Makanan yang manis, kayak gitu. Jadi harusnya bisa menghindari makanan-makanan yang manis dan lengket agar tidak lengket di giginya, gitu. Terus yang terakhir tadi ada waktu. Kalau misalkan itu terjadi terus-menerus, maka akan terjadi karies, kayak gitu kan. Jadi memang harus dari awal kesadaran dari individunya untuk membersihkan giginya secara benar dan waktunya tepat. Yang kedua itu
bisa dengan pencegahan yang ngetren itu sekarang namanya imunisasi gigi ya, gitu. Karena ada sekarang dok. iya, namanya imunisasi gigi kan kita selaras juga dengan program pemerintah, jadi bebas karies di 2030, amin ya. Amin, bebas karies di 2030. Jadi caranya itu kalau untuk imunisasi gigi sebenarnya itu dia itu ada 3 rangkaian kegiatan gitu, imunisasi gigi itu. Yang pertama itu yang 2 itu dilakukan di dental unit atau di in office, jadi dilakukan oleh dokter gigi. Yang 1 itu dilakukan di rumah gitu. Yang dilakukan di dokter gigi apa aja? Yang pertama, pemberian topikal aplikasi fluor. Jadi fluoride itu kan gigi kita sebenarnya ada fluoride-nya, tapi butuh tambahan fluoride agar lebih keras, ibaratnya seperti itu. Jadi kita tambahkan fluoride, itu nanti bisa diulang 3, 6 sampai 1 tahun sekali. Kapan itu 3, 6 sampai 1 tahun sekali? Tergantung penilaian resiko karies yang ada. Jadi siapa yang bisa menilai resiko karies itu? Di dokter gigi anak. Jadi nanti ketika di dokter gigi anak ada suatu form yang bisa diisi untuk orang tua gitu. Jadi dari situ kelihatan anak ini dia resiko kariesnya rendah, sedang atau tinggi. Kalau misalkan tinggi, berarti pengolesan fluoride tadi dianjurkan 3 bulan sekali. Seperti itu. Kalau sedang bisa 6 bulan sekali. Tapi kalau rendah bisa 1 tahun sekali untuk reaplikasi fluoride-nya tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu namanya fissure sealant. Fissure sealant itu apa? Fissure sealant itu artinya bahasa mudahnya adalah melandaikan ceruk-ceruk yang ada di dalam gigi yang bagian geraham. Ya, kalau kita lihat ya di gigi yang geraham itu kan ada seperti kayak alur-alurnya gitu kayak ada alur-alur sungai gitu. Nah, alur-alur sungai itu ternyata di bawahnya itu ada kayak semacam legoan gitu. Nah, legoan ini kalau misalkan kita nggak bersihnya dengan maksimal, otomatis kan sisa makanan akan ada di situ ya, nyelip di situ seterusnya. Nah, itu bisa jadi nantinya akan dibuat dimakan sama kuman-kumannya itu kan, nantinya akan membuat gigi kita berlubang. Nah, caranya si legoan tadi ditutup pakai semacam tembelan, tapi dia tipis aja, jadi dia nggak akan kelihatan dan juga nggak akan ganggu sistem pengunyahan dia. Jadi kapan itu dilakukan? Saat gigi permanen sudah tumbuh pertama kali. Jadi memang sudah dari awal. Jadi memang dari awal kalau misalkan dia 6 tahun sudah tumbuh, jadi usia 6 tahun itu kita lakukan fissure sealant kayak gitu. Jadi terus yang ketiga, tadi kan 3 ya. Yang ketiga ini yang bisa dilakukan di rumah yaitu penggunaan toothmouth. Fungsinya toothmouth itu sebenarnya dia kayak bakteri baik probiotik gitu loh. Jadi kayak misalkan mulut kita itu diseimbangkan gitu. Jadi kalau sehari-hari udah makan apa segala macam seperti itu, jadi nanti pas nyampe rumah malamnya itu kita seimbangkan ekosistem dalam mulut kita pakai itu tadi gitu. Jadi ada 3 rangkaian sih. Kalau untuk imunisasinya tadi kata dokter kan ada imunisasi dokter buat gigi itu paling baik itu mulai anak usia berapa dokter untuk mengawalinya atau gimana? Kalau untuk mengawalinya sebaiknya sejak giginya pertama kali tumbuh nggak apa-apa sih. Oh gitu. Jadi pertama kali tumbuh misalkan di usia 6 bulan ya, 6 bulan. Ya kayak gitu nanti usia 9 bulan kalau misalkan udah ada gigi yang lain, giliran gigi yang lain itu yang kita olesin kayak gitu. Jadi bukan yang gigi tadi itu yang enggak usah. Oh gitu. Iya. Kemungkinan gini dokter, apa yang perlu dihindari orang tua ketika mengajak anak ke dokter? Yang perlu dihindari, kayaknya ini bukan hanya perlu dihindari orang tua ya, orang-orang sekitarnya juga ya, karena kebanyakan itu malah pengaruhnya tuh yang dipengaruhi itu loh, itu bukan dari orang tuanya ya, dari orang-orang sekitarnya gitu malahan. Jadi kayak dibilangin, kamu ke dokter gigi ya mau dicabut ya, kayak gitu ya, mau dicabut ya, nanti itu dicabut tuh diginiin loh, nanti ada darahnya kayak gitu. Padahal orang tuanya udah dari rumah sudah membangun rasa percaya gitu. Jadi ini juga tolong ya. Jadi orang-orang di sekitarnya pun tolong, misalkan itu jangan ini ke anaknya kayak gitu. Jadi kayak kamu ke dokter gigi ya mau ngapain kayak gitu. Oh mau cabut gigi misalkan ya mau cabut gigi ya udah hati-hati ya nanti kamu pasti berani kok kan kamu jagoan, kamu kan pinter anak hebat kayak gitu. Jangan malah ditakut-takutin nggak sama orang tuanya tapi malah tetangganya mungkin yang kan jadi lucu ya. Jadinya dia nangis-nangis kayak gitu. Misalnya seperti itu ya dok ya. Kemudian dokter, kapan orang tua itu mulai memperhatikan pertumbuhan gigi atau rahang anak waktunya? Maksudnya itu orang tua itu memulai memperhatikan pertumbuhan gigi pada anak itu saat apa? Saat waktu anak usia 6 bulan itu atau gimana?
Kalau untuk memperhatikan pertumbuhan gigi dan juga rahang ya, gigi dan juga rahang itu dari awal sih sebenarnya ya. Kalau misalkan ada nih, saya pernah ada konsulan itu tuh anaknya usia 18 bulan, dia itu belum ada gigi sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan belum ada gigi sama sekali itu ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, dia memang tidak punya benih gigi sama sekali. Yang kemungkinan kedua, dia punya sindrom tertentu yang salah satu manifestasi klinisnya itu adalah kekurangan atau ketidakpunyaan gigi gitu. Jadi memang awalnya mungkin yang disadari dari gigi. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang dianggap dari giginya itu kok agak berbeda dengan anak-anak yang lain, mohon segera dikonsulkan. Karena semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita mengidentifikasi, semakin cepat juga kita tahu sumber masalahnya. Kalau kita udah tahu sumber masalahnya, akar masalahnya, otomatis kita bisa treatment di situ. Apakah treatmentnya itu cuma di gigi aja, ataukah treatmentnya di sistemiknya, gitu. Mungkin ini hanya manifestasi aja dari sindrom yang dia bawa, kayak gitu. Iya. Soalnya kan biasanya gini dokter, anak waktu kecil itu giginya kan tertata rapi, terus kemudian dengan berjalannya waktu banyak makan coklat, es kayak seperti itu, akhirnya tumbuh gigi, ada yang apa giginya gigis kayak gitu, berlubang kayak gitu, akhirnya itu tambah dewasa itu enggak karuan bentuknya itu. Itu gimana dokter? Iya, itu tadi balik lagi ya. Balik lagi kenapa perlu ke dokter gigi 6 bulan sekali itu karena memang kita harus monitoring kayak gitu pertumbuhan dan perkembangan gigi dan juga rahang anak. Kalau misalkan awalnya kelihatannya tuh rapi, anggapan orang tua anggapan orang tua rapi, tapi belum tentu anggapan dokter gigi itu rapi. Karena anggapan dokter gigi yang rapi itu adalah yang pertama dia ada renggang-renggangnya gigi susu itu. Kalau gigi susunya terlalu dempet kayak giginya orang dewasa itu mah nggak rapi. Karena apa? Karena dewasanya dapat dipastikan ya, dapat diperkirakan kalau misalkan itu giginya nanti akan berjejal malahan. Karena dia gigi permanen kan ukurannya lebih gede tuh daripada gigi susu. Kalau misalkan dempet nggak ada ruangan sisa, berarti kan ngengsol-ngengsol gitu loh gigi permanennya. Terus yang kedua, karena giginya tadi dianggap rapi, adanya crossbite. Jadi crossbite itu kayak banyak juga sekarang kejadian saya temukan itu kayak gitu. Jadi gigi susunya itu sudah crossbite dari awal. Crossbite itu adalah gigi yang biasanya kan kalau kita tuh yang normal gigi atas tuh lebih di depan daripada gigi bawah. Crossbite itu kebalikannya. Jadi gigi atas depan itu tuh lebih di belakang daripada gigi bawah yang depan. Jadi kayak gini. Nah, itu biasanya nggak ketahuan tuh sama orang tua karena memang dianggapnya oh giginya rapi, bagus, nggak ada karies apa segala macam. Tapi itu salah satu awal dari terbentuknya maloklusi kelas 3. Kita menyebut gitu. Maloklusi kelas 3 itu kalau bahasa enaknya tuh kayak ini loh, nyakil. Jadi kayak camah kalau bahasanya orang Sunda dulu ya. Nah itu rahang bawahnya, dagunya itu lebih ke depan kayak gini daripada yang rahang atasnya kayak gitu. Jadi memang harus ke dokter giginya tuh 6 bulan, paling lama 1 tahun sekali kayak gitu. Biar kalau misalkan udah ada tanda-tanda kalau misalkan giginya yang atas kok makin maju gitu ya, tonggos ngapunten gitu. Wah, harus dihentikan nih karena anak-anak itu ada masa-masa tumbuh kembang yang dia cepat sekali. Jadi antara anak cewek dengan anak cowok itu juga beda masa-masa tumbuh kembang yang percepatan itu. Kalau misalkan kita sudah melewatkan masa itu, otomatis kita udah nggak bisa lagi memodifikasi tumbuh kembang rahangnya. Kalau udah nggak bisa memodifikasi tumbuh kembang rahangnya, kalau memang udah terjadi kejadian, pilihannya hanya behel pakai kawat gigi. Yang kedua, kalau memang sudah terlanjur jauh banget tonggosnya atau nyakilnya jauh banget, ya pilihannya harus operasi. Kan eman-eman ya, operasi potong rahang kayak gitu. Kan eman-eman, maksudnya sebelum kejadian itu, misalkan sudah diidentifikasi dari awal, kita bisa modifikasi dari awal. Bisa kita cegah, bisa kita hentikan pertumbuhan mana yang terlalu cepat, mana yang kurang, kita modifikasi. Kayak gitu sih. Kalau untuk pembehelan itu dok, pembehelan gigi itu pada anak itu ada usianya tertentu apa enggak dok yang harus dilakukan tindakan pembehelan seperti itu? Tindakan pembehelan atau tindakan kawat gigi ya. Jadi sebenarnya di dalam dunia itu masuk sedikit dalam dunia kedokteran gigi bagian ortodonti ya. Masuk ke situ sedikit karena sebenarnya ada juga bagian di kedokteran gigi anak itu yang membahas itu. Jadi kalau kita itu fokusnya tuh di modifikasi tumbuh kembang. Gitu. Jadi kapan sih anak itu butuh behel? Kapan sih anak itu belum butuh behel? Nah, itu tadi kelihatan dari masa tumbuh kembang. Kalau misalkan anak cewek usia kurang dari 10 tahun kok sudah kelihatan dia giginya tonggos atau giginya nyakil. Nah, itu PR-nya ke dokter gigi anak untuk memodifikasi si
pertumbuhan rahangnya tadi kayak gitu. Jadi nggak harus di usia nanti pas dia udah giginya udah permanen semua lah. Kalau sudah permanen semua ternyata dia udah makin nyakil kayak gitu kan makin sulit ya kayak itu makin sulit kayak gitu. Jadi memang dari awal udah ketemu, kalau misalkan udah ketemu dari awal, oh kalau misalkan ini dilanjutkan kita perlu edukasi ke orang tuanya ya. Kalau misalkan ini tidak dihentikan pertumbuhan rahangnya ini nanti resikonya akan seperti ini. Jadi misalkan tonggos, jadi nyakil kayak gitu kan. Jadi ini harus kita modifikasi. Tapi nggak pakai behel ya. Jadi belum dulu pakai behel yang warna-warni itu belum dulu. Jadi memang alat di bidang ortodonti ini banyak banget. Jadi nggak semata-mata semuanya itu harus pakai behel, enggak. Jadi ada alat yang namanya myofungsional. Nah itu alat myofungsional itu fungsinya itu untuk memodifikasi pertumbuhan rahang itu tadi. Kalau misalkan ada yang meleset lah seperti itu bahasanya. Berarti sebelum tindakan dilakukan behel, tindakan itu seperti itu dulu. Iya, kalau misalkan kita udah tahu dari awal. Tapi kalau misalkan udah terlanjur, ya mau nggak mau harus pakai behel yang warna-warni itu, maksudnya kayak gitu. Tapi itu kan kalau misalkan udah terlanjur banget dan kasusnya udah terlalu berat ya. Kalau misalkan kasusnya terlalu berat pun harus ada yang cabut giginya. Padahal kan kalau misalkan dia lebih awal, kita bisa tata dari awal gitu loh. Kita bisa modifikasi pertumbuhannya dari awal. Jadi nggak perlu ada yang dicabut giginya apa segala macam kayak gitu. Untuk evaluasinya dokter, untuk pemasangan behelnya itu sendiri, untuk evaluasinya itu biasanya berapa bulan atau berapa tahun ya dok? Kalau untuk evaluasinya itu kontrol lah ya, kontrolnya itu kalau untuk alat-alat myofungsional itu biasanya kita tuh 1 minggu sekali. Ya, di sini biasanya orang tua, dok 1 minggu sekali kayak ini. Ya karena kita harus tahu dulu kepatuhan, karena alat-alat myofungsional untuk modifikasi pertumbuhan rahang itu tuh memang alatnya sampai saat ini sementara itu masih dalam bentuk lepasan. Ada juga sih yang cekat, tapi untuk kasus-kasus yang sangat-sangat berat ya itu ya. Untuk kasus-kasus yang lepasan, ini memang kita harus tahu kepatuhan anak ini dalam penggunaan alat tersebut. Jadi kenapa kita harus evaluasi 1 minggu? Kalau misalkan alat itu nggak dipakai, nggak sering dipakai, otomatis rahangnya itu tadi udah numbuh di luar alat yang sudah kita buat, kayak gitu kan? Kan alatnya itu custom, jadi sesuai dengan bentuk rahang masing-masing. Nah kalau misalkan lama nggak dipakai, otomatis dia nggak muat. Kalau udah nggak muat, harus bikin lagi. Nah sementara fungsi alat ini adalah untuk menahan atau memicu pertumbuhan rahang. Kalau misalkan nggak pernah dipakai, berarti kita lost dong. Ya, sementara gitu. Jadi anak-anak tuh kapan harus kontrolnya itu tergantung alat yang digunakan. Ada yang seminggu sekali. Kalau ternyata nanti hasil evaluasi seminggu sekali anaknya ini rajin, mau pakai terus-terusan sesuai dengan instruksi dokternya. Ini yang paling disukai sama dokter gigi anak gitu sih. Jadi itu bisa kontrol 2 minggu sekali nggak apa-apa. Terus nanti kalau misalkan dia udah tahapan yang lebih tinggi lagi alatnya, itu biasanya kontrolnya 1 bulan sekali. Tapi kalau udah sampai behel, biasanya itu 1 bulan sekali. Itu kalau misalkan udah pakai behelnya kayak gitu. Jadi tergantung jenis alat yang mau digunakan nanti untuk si anak ini kayak gitu. Karena kita perlu itu tadi sih, perlu evaluasi kepatuhan si anak pakai gitu. Kalau misalkan nggak pakai, ya gimana mau berhasil gitu kan? Gini dokter, kan setelah dipakai behel, kemudian kan giginya tertata rapi. Itu apakah bisa di kemudian hari itu nanti bisa nggak rapi lagi? Bisa harapannya kan sudah dibehel, nanti harapannya kan bisa rapi, kalau perlu nggak usah pakai behel lagi. Ternyata di kemudian hari ada keluhan lagi seperti itu. Apakah bisa terjadi? Apakah bisa terjadi? Jawabannya bisa. Sangat bisa. Jadi karena gigi itu bergerak ya, gigi itu selalu bergerak. Jadi 0, sekian mili pasti dia bergerak gitu kan. Apalagi kalau awalnya giginya itu tuh ditatanya, rapinya karena ditata, kayak pakai behel tadi. Jadi memang untuk yang sudah pakai behel ya mau nggak mau harus pakai namanya itu retainer. Gitu. Retainer itu untuk menjaga posisi giginya itu tetap di situ. Ada 2 jenis retainer. Yang pertama itu lepasan, yang satunya cekat. Yang cekat itu biasanya kita pasang di bawah. Di rahang bawah kayak gitu. Jadi untuk retainer yang lepasan biasanya atas bawah, jadi memang dilepas pasang gitu. Tapi kalau misalkan mau makan dilepas boleh, tapi nggak yang lama-lama. Kalau misalkan kelamaan dilepas ya giginya akan gerak lagi. Jadi gerak sedikit dibiarkan, lama-lama ya jadi berantakan lagi gitu giginya. Jadi memang butuh effort sih ya. Kalau memang giginya itu yang dari awalnya nggak rapi terus dirapikan dengan behel pun setelahnya juga tetap harus pakai namanya retainer tadi kayak gitu. Dan ini juga mau titip pesan buat ayah bunda di rumah ya. Kalau misalkan
penggunaan behel atau kawat gigi kayak gitu itu tidak bisa instan Bapak Ibu itu membutuhkan waktu paling tidak 2 sampai 3 tahun sampai giginya itu benar-benar rapi gitu. Karena saya sering banget dapat pasien itu, "Dok, anak saya mau masuk ke satuan tertentu gitu kan, misalnya mau ikut tes ini bisa nggak Dok dirapikan? Tesnya itu bulan ini, tahun ini." Ya saya Waktunya kan mesti mepet gitu ya. gimana? Kayak Bandung-Bandung soalnya. Dalam 1 malam udah rapi semua giginya, nggak bisa ya. Jadi memang balik lagi ke konsep awal. Jadi kalau misalkan apalagi kalau memang sudah dipersiapkan untuk daftar-daftar yang masuk seperti itu ke satuan tertentu gitu. Jadi memang kalau bisa itu ya dari SMP lah ya. Dari SMP itu udah paling aman tuh, dari SMP kita udah konsulkan ke dokter giginya seperti itu. Jadi perlu perawatannya apa aja gitu. Jadi ketika SMA dia memang sudah menjalani perawatan dan dia juga udah fokus untuk mempersiapkan untuk masuk ke kesatuan itu tadi gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba SMA kelas 3 semester 1 baru ke dokter giginya, ternyata giginya banyak yang harus diperbaiki kan. Dokter giginya juga gimana gitu. PR-nya banyak juga. PR-nya juga banyak kayak gitu. Gini dokter, ini kalau misalnya ada contoh ya, anak kecil sakit gigi gitu Dok. Biasanya kan orang tua itu pengennya kan kalau sakit gigi ya kalau bisa dilepas biar cepat sembuh kan kayak gitu. Betul. Tapi kan kadang masih banyak pertimbangan ya. Itu menurut dokter bagaimana? Apa memang waktu sakit gigi itu segera bisa dilepas atau tergantung kondisi, atau kalau memang sekiranya tidak perlu? Soalnya kadang itu orang tua kan panik Dok. Sudah anaknya rewel, nggak mau makan, nggak mau minum kayak gitu. Terus kemudian solusinya dokter bagaimana? Ya, ini saya menghadapi orang tua yang seperti itu yang sering banget dapat pasien kayak gitu. Jadi anaknya, "Dok, anak saya sakit gigi gitu, giginya dicabut aja lah kan nanti juga bisa tumbuh kayak gitu kan." Jadi kan tumbuh daripada anaknya nggak mau makan Dok. Ya, saya senyumin dulu. Ya, monggo pinarak dulu Ibu kayak gitu kan. Jadi memang sakit gigi anak itu tidak semuanya solusinya itu dicabut giginya. Kayak misalkan ya ibarat kata kayak cantengan gitu kan. Cantengan apakah terus jarinya diamputasi? Kan tidak gitu kan. Jadi memang di masyarakat awam ini masih belum menyadari bahwa kehilangan gigi itu juga sebagai salah satu kecacatan gitu. Jadi kayak misalnya kehilangan gigi itu belum dianggap suatu kecacatan gitu. Jadi kayak kehilangan gigi ya udah kayak gitu kan. Padahal itu juga termasuk salah satu kecacatan gitu. Karena kalau kita di dokter gigi itu, kalaupun kita habis cabut gigi, kita pasti rekomendasikan untuk pembuatan gigi palsu untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, penelanan, bicara dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Jadi mengembalikan fungsinya lagi. Jadi kalau misalkan cabut gigi nggak selesai sampai di situ sebenarnya, harus kita rehabilitasi lagi pakai gigi palsu. Nah, balik lagi ke kasus anak-anak. Kalau misalkan sakit gigi, apakah semuanya harus dicabut? Tentu tidak ya. Karena kan pertama fungsi gigi itu untuk mengunyah. Kalau untuk anak-anak itu masih sangat dibutuhkan untuk mengunyah, untuk proses dia makan dan mendukung tumbuh kembangnya anak kan dari proses makannya itu. Nah, kalau bisa gigi itu dipertahankan selama mungkin sampai gigi permanen atau gigi penggantinya itu mau tumbuh gitu. Saya sampai ada prof saya itu yang menyebutkan kalau misalkan masih terdapat sisa akar pun dan tidak ada keluhan di gigi itu, biarkan saja dulu gitu. Karena sebaik-baiknya penjaga ruangan di mulut anak, ruangan untuk giginya itu ada gigi itu sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalkan tinggal sisa akar dan itu sering ada keluhan, ya mau nggak mau itu harus dicabut. Pun setelah dicabut ada lagi ininya, harus ada lagi perawatannya seperti tadi yang saya bilang rehabilitasi tadi. Nah, rehabilitasinya kalau di anak ini namanya space maintainer atau space regainer. Ya, space maintainer ini fungsinya adalah kayak gigi palsu dipasang di anak itu, mengembalikan fungsi giginya dan juga menjaga ruangannya, menjaga ruangan untuk si gigi permanen yang mau tumbuh itu biar dia tuh nggak sempit, jadi tetap segitu. Karena apa? Kalau misalkan nggak dijaga ruangannya, karena gigi tadi bergerak ya, gigi yang ada di depan atau di belakang itu lama-lama mingkup gitu, jadi lama-lama menyempit ke arah ruangan itu, jadi dia akan ambruk ke arah ruangan itu. Nah, ketika gigi yang mau keluar ini nanti kok dia ruangannya itu ketutupan sama gigi-gigi yang ada di sebelah-sebelahnya, otomatis dia akan cari jalan. Ya. Jadi nanti itu awal dari giginya jadi tidak rata atau tidak rapi. Jadi dari situ bisa menimbulkan nyeri dok itu ya. Jadi bukan cuma nyeri, jadi kayak giginya itu jadi
ngengsol ke Nggak sana, beraturan tuh kayak nggak beraturan. temennya. Nah, kalau nggak beraturan otomatis kan sisa makanan juga makin sering keselip ya. Nanti jadi PR lagi. Jadi kayak sering ada karies gigi lagi. Jadi kayak muter aja gitu. Dan Jadi kemungkinan itu nanti kalau misalnya apa tumbuhnya kan malah 3 dok ya, kan yang bermasalah kan jadi 3 nggak cuma 1. iya. Itu nanti berarti kemungkinan bisa juga yang dicopot itu juga yang sebelahnya yang tadi berarti dok ya? yang dirawat, Iya. yang dirawat jadi sebelahnya juga ikut dirawat jadinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan anak sakit gigi, tidak dulu kalau misalkan dia masih bisa ditempel biasa, kita tempel biasa. Tapi kalau memang ternyata dia udah sampai akar, saluran akar, udah sampai sarafnya, biasanya kita lakukan perawatan saluran akar gitu. Terus kan nanti kalau perawatan saluran akar kan biasanya langsung diisi tuh saluran akarnya, nanti diisi habis itu ditempel. Nah, pertanyaan orang tua nih, dok nanti kalau misalkan giginya permanen mau tumbuh, itu lepas nggak dok? Apa masih ada juga? Nggak, tenang aja ibu, bapak, nanti itu giginya akan lepas. Jadi gigi susunya nanti sama bahan pengisi saluran akar dan juga tempelannya nanti akan lepas ketika giginya itu lepas. Gitu. Jadi gigi dewasanya tetap akan tumbuh dengan sempurna kayak gitu. Jadi nggak semata-mata kalau misalkan anaknya sakit gigi terus giginya dicabut ya jangan gitu kan. Karena kalau misalkan giginya dicabut ya selesai masalah saat itu. Tapi PR-nya di belakang masih banyak sebenarnya. Kayak gitu. Soalnya kan pahamnya orang tua itu kan kalau sudah dilepas ya sudah selesai gitu loh. Selesai Sudah sih. masalah, iya. Selesai sakitnya, tapi PR-nya sebenarnya di belakangnya banyak dan lebih ribet kayak gitu. Gitu. Kayak misalkan tadi dipasang gigi palsu, kalau orang dewasa aja kadang kan Nggak suka enak kalau nggak misalkan enak, iya. terus habis itu suka kalau misalkan bersihinnya kan malas-malasan Iya, kayak gitu. Apalagi anak-anak dipasang gigi palsu ya, kebayang ya kalau misalnya dia harus ngebersihin itunya kayak gitu sih. Jadi memang kalau bisa ya dipertahankan selama mungkin sampai giginya tumbuh. Gitu. Iya dokter. Mungkin apa saja dok ya tanda-tanda di rongga mulut anak yang tidak boleh dianggap sepele oleh orang tua? Yang nggak boleh dianggap sepele yang pertama karies ya. Karies itu ya. Karies itu meskipun kecil banget, tolong diperiksakan ya. Kalau misalkan masih kecil banget dan anaknya alhamdulillahnya kooperatif, itu kan saya nggak perlu effort lebih untuk menembelnya ya, kayak cuman ngeng terus habis itu tempel aja udah selesai gitu kan. Kalau misalkan nggak dirawat, karies yang nggak dirawat lama-lama sampai saluran akar. Kalau udah sampai saluran akar, otomatis kita butuh perawatan yang lebih kompleks. Perawatan ini nggak bisa sekali jadi gitu kan. Kalau bisa pun sekali jadi itu butuh kekooperatifan yang amat sangat full dari anaknya. Sementara kan kita tahu anak-anak kadang kan udah capek ya sudah ya kayak cranky-nya udah mulai ya gitu kan. Jadi kayak ya itu susahnya di situ kan. Jadi yang pertama karies jangan dianggap sepele sekecil apapun. Yang kedua itu kalau misalkan ada kayak di mukosanya itu ada kayak apa ya kelainan tuh kayak misalkan benjolan di bibir, di lidah, di bagian pipi bagian dalam atau di gusinya ada kayak benjolan atau kemerahan kayak gitu, jangan dianggap sepele karena ada yang bisa sembuh sendiri, ada yang tidak bisa sembuh sendiri. Kalau misalkan dia tidak bisa sembuh sendiri dan dia menetap sering berdarah dan juga menimbulkan rasa sakit, takutnya itu mengarah ke keganasan kayak gitu. Terus kemudian yang nggak bisa dianggap sepele juga ada yang ini yang belum saya singgung dari tadi, kebiasaan buruk anak. Nah, kayak misalkan anaknya itu kalau pas tidur itu ngorok, kalau pas tidur ngorok, atau kalau pas lagi bengong nonton HP dia ngowoh. Itu udah salah satu tanda kalau misalkan anak itu nafasnya itu nggak pakai hidung, nafasnya dia itu pakai mulut. Nah, sementara mulut itu kan buat makan, nah kalau hidung itu kan buat nafas. Jadi kita harus mengembalikan memori dia untuk bernafas itu lewat hidung, bukan lewat mulut kayak gitu. Karena apa? Seringnya dianggap sepele, efeknya nanti di belakang repot gitu. Karena kalau misalkan kita bernafas lewat mulut, otomatis nanti ke depannya satu, dia itu kayak punya mid long face gitu loh. Mid long face tuh wajah bagian tengah ke bawah tuh dia lebih panjang. Kayak gitu. Anak kan dia kebiasaan kayak gini. Gitu kan. Jadi dia lebih panjang. Terus dia tuh ada buka open bite. Kita namanya open bite. Jadi giginya tuh nggak gigit kayak gini. Ini itu biasanya mulai usia berapa dokter? Apa enggak pasti? Enggak pasti, Mbak. Pasti, jadi tergantung anak ini punya apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak ini punya alergi, biasanya dari kecil udah kelihatan kayak gitu. Jadi harus kita eliminasi alerginya kayak gitu. Jadi memang anak ini kayak unik banget setiap anak kayak gitu. Jadi memang itu tadi kalau misalkan dari awal sudah sering ke dokter gigi, sudah diidentifikasi dari awal, bisa kita ubah semuanya kayak gitu. Jadi kadang pun kita itu nggak bisa mengatasi sendiri.
kadang seringnya ke dokter anak, dokter THT, sering kayak gitu. Kita rujukan ke dokter THT, dokter anak kayak gitu. Jadi segalanya kan amandel kayak gitu. Amandel atau sinus atau adenoid kayak gitu. Jadi memang kita tuh kemana-mana. Kita konsumsinya kemana-mana. Karena untuk si anak ini untuk mengembalikan fungsi stomatogenetiknya itu, fungsi mulutnya ini, jadi fungsi mulut dan otot yang ada di mukanya ini biar seimbang dan balik lagi seperti awal kayak gitu. Jadi memang kadang orang tua itu nggak kayak gitu ya. Terus anak saya punyanya cuma maunya di sebelah kanan aja dok kayak gitu. Itu juga salah satu kebiasaan buruk anak, nggak boleh kayak gitu. Karena kita punya gigi kan 2 ya, kanan dan kiri ya, harus dipakai semua. Nggak boleh kanan tok, kiri tok gitu, nggak boleh. Kadang kan terlalu biasanya yang buat punya sebelah kanan terus, nggak pernah yang kiri seperti itu. Padahal sekarang nggak kelihatan. Kalau besok baru kelihatan. Kelihatannya tuh apa? Sininya biasanya tuh kondilusnya atau sendi rahangnya itu gede sebelah. Kalau udah gede sebelah, mukanya nggak simetris. Anak-anak zaman sekarang nih, muka nggak simetris, gitu kan? Bahasanya kayak gitu. Mungkin itu nggak simetris gara-gara apa? Gara-gara kamu ngunyahnya sebelah doang, gitu. Tapi itu nanti untuk tindak lanjutnya dokter, kalau munculnya itu gimana dokter? Jadi kalau udah sampai kayak gitu, jadi kita kembalikan lagi, dia harus ngunyahnya nanti 2 sisi, tetap harus 2 sisi. Nah, masalahnya sekarang itu masih belum ada teknologi untuk mengembangkan memperbaiki sendi rahangnya ini ya. Jadi kalau misalkan sudah seperti itu, kita kembalikan dulu fungsinya untuk 2 sisi. Harapannya nanti jadi perkembangannya itu sama, seimbang. Jadi yang ini bisa nututi yang si ini kayak gitu. Jadi nanti mukanya tuh sama gitu. Tapi kalau misalkan itu terjadinya udah lama banget dan anaknya sudah dewasa, sudah gede dan itu udah ada ketidaksimetrisan, ya mau nggak mau ya gitu ya, mau nggak mau karena ya udah nggak bisa lagi bertumbuh kan rahangnya kayak gitu. Jadi itu tadi karies, terus kalau misalkan ada jaringan-jaringan yang dianggap nggak wajar sama kebiasaan buruk. Tapi kalau kebiasaan buruk ini biasanya orang tua nggak sadar sih gitu. Jadi biasanya yang bisa mengidentifikasi itu ya memang dokter gigi anak. Jadi kalau misalkan ya udah ada kayak keluhan atau apa, sebaiknya ke dokter gigi anak aja. Jadi nanti kita bisa lihat secara keseluruhan nih, ada kecurigaan apa di anak ini. Misalkan ngenyot apa nih namanya jempol kayak gitu kan, jadi tonggos kayak gitu, nanti kelihatan kok misalkan kayak gitu. Atau mimik dotnya terlalu lama sampai usia berapa masih mimik dot, itu nanti kan kelihatan semua gitu sebenarnya. Tapi kan kadang orang tua alah nggak apa-apa gitu kan. Tapi nggak apa-apanya ini efeknya panjang di belakangnya. Diperiksakannya kan nanti kalau sudah ada keluhan dokter kalau udah kelihatan tonggos gitu ya biasanya. Tapi kan udah tonggos itu kan perawatannya lebih kompleks ya gitu. Maksudnya kalau lebih kompleks kan anaknya juga takutnya gitu ya kalau anak-anak ya. Baik dokter, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dokter dari para netizen. Oh gitu. Ini ada 4 pertanyaan dokter. Yang pertama, anak saya umur 2 tahun, ada bintik putih di giginya. Apa itu karies ya dok? Jika iya, apakah bisa hilang? Ya dokter, jawab. Bintik putih di giginya umur 2 tahun ya. Jadi memang karies itu awalnya itu tidak langsung membentuk suatu gerongan kayak gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karies itu terbentuk setelah adanya waktu tertentu. Di masa waktu tertentu sebelum terjadinya gerongan ini tadi, ada waktu yang singkatnya itu biasanya muncul tanda awal dia karies. Salah satunya adalah white spot kita sebutnya, atau titik putih di giginya. Nah, titik putih di gigi itu adalah salah satu tanda kalau itu akan terjadi karies. Jadi kayak lapisan atasnya ini masih kelihatan bagus, ternyata lapisan bawahnya itu udah mulai rapuh, jadi kelihatan lebih putih kayak gitu. Jadi itu memang sudah tanda awal karies. Kalau misalkan itu tidak kita kuatkan dari dini, ya itu lama-lama ambol, terus jadilah karies kayak gitu. Cara nguatinnya gimana? Cara nguatinnya itu untuk anak 2 tahun ya. Kalau untuk anak 2 tahun, cara nguatinnya yang pertama itu pakai imunisasi gigi tadi, imunisasi gigi, dan kita modifikasi cara sikat gigi. Jadi sering banget ini saya di poli itu kayak, ibu cara sikat giginya anaknya gimana? Udah bener apa belum? Kalau belum, ibu silakan praktekin dulu cara sikat giginya kayak gimana. Nanti saya baru evaluasi dan perbaiki kayak gitu. Jadi perbaiki dulu cara sikat gigi, imunisasi gigi, sama yang terakhir itu modifikasi pemberian makanan. Jadi kalau bisa menghindari makanan-makanan yang manis-manis. Itu dong yang sangat sulit buat anak-anak kecil. Gitu ya, gak usah dengan anak ya. Gitu. Seperti itu. Ini untuk pertanyaan yang kedua ya dok. Ini Kak mau tanya, agar anak tidak trauma sikat gigi bagaimana? Agar anak nggak trauma sikat gigi. Kalau saya tipe yang menganut ini ya,
bukan trauma sikat gigi sih, lebih ke karena sikat gigi itu kan harus dilakukan setiap hari. Iya. Otomatis itu harus dibiasakan di anak. Dibiasakannya kapan? Sejak sekarang, sejak sedini mungkin. Jadi kan misalkan dari dia masih bayi pun kita sudah melakukan pembersihan rongga mulutnya kan pakai kasa, pakai kasa hangat seperti itu. Nah, dengan dia dilakukan pembiasaan itu dari kecil, insya Allah ya, insya Allah nantinya itu ketika dia sudah membutuhkan pembersihan giginya pakai sikat gigi, insya Allah dia nggak akan cranky, gitu. Jadi memang kalau misalkan dia masih cranky, ini di poli biasanya saya perbaiki dulu cara sikat giginya. Jadi jenengan cara sikat giginya gimana? Oh gitu. Jadi ada posisi-posisi tertentu memang. Jadi kayak memang ada posisi tertentu untuk usia sekian, posisinya harus seperti ini gitu. Misalnya masih bayi itu biasanya kan dipeluk gini ya, kayak gitu. Kalau misalkan anaknya sudah bisa jalan, taruh di bawah di antara paha kayak dijepit kayak gitu. Anaknya ngoeng-ngoeng ya udah biarin aja nggak apa-apa. Itu dia memang dia itu kayak defensifnya dia kayak gitu kan, itu merasa tidak nyaman awalnya gitu kan. Terus lama-lama nanti udah coba dikenalkan ke sikat gigi, caranya gimana? Banyak banget orang tua tuh, saya dari depannya gini dok, gitu, ya kan? Padahal enggak, seharusnya dia dari samping. Jadi kita sejajar dengan anaknya, gitu. Kalau misalkan paling enak kan kalau misalkan nyikat gigi anaknya duduk ya, duduk di lantai ya. Kita duduknya agak jongkok, gitu. Jadi anaknya di sini. Kita di sini, jadi kita bisa lihat nih, ini anak di sebelah sini nih, ini kan ada 2 jari, jadi kan yang apa ini namanya lengan sikunya ini bisa buat ngempet lah ya, gitu. Awal-awal ngempet lah ya namanya, awal-awal buat ngempet gini, jarinya ini, jari telunjuk itu buat jembreng saya, apa sih buat buka mulutnya, pipinya loh, seret, gitu, sikat, enak banget itu, benar, sikat seret, gini, terus nanti yang bibir atasnya gini, seret. Buka mulutnya, bibir bawahnya buka mulutnya seret, yang sini nanti buka seret gitu. Jadi yang disikat tuh bukan cuma yang bagian atasnya buat dikit aja, jadi semuanya tuh kesikat, semuanya tuh harus disikat gitu. Kalau misalkan lidahnya bisa disikat, sikat lidahnya. Tapi kan kadang ya. Jadi kalau misalkan sampai nggak usah dulu nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting semua permukaan giginya tuh disikat. Nggak cuma atas sama bawah dok ya, berarti samping juga. Jadi ya, jadi anaknya di sini dulu. Nah kalau misalkan udah di sini nih, biasanya anak udah mulai nyaman sih. Jadi kayak nggak terlalu dipaksa banget kayak gitu. Jadi udah mulai nyaman, dia lama-lama tuh udah boleh, kalau jenengan dari depan boleh. Kalau memang anaknya sudah mangap sendiri ya, maksudnya kadang kan usianya berapa ya, mungkin usia-usia 4 tahun ya baru bisa disuruh mangap sendiri kayak gitu. Usia-usia di bawah 4 tahun kayaknya masih harus dipeluk kayak gitu. Dipaksa sedikit gitu. Jadi bukan trauma ya, lebih karena sama ini pemilihan sikat gigi, ya pemilihan sikat gigi itu saya nggak menyebut merek tertentu ya, monggo silakan dicari sendiri mereknya yang sesuai dengan anaknya gitu ya. Jadi silakan cari sikat gigi yang bulunya paling halus. Jadi meskipun di situ tulisannya soft gitu atau extra soft, dicoba dulu ke jari jenengan, apakah itu benar-benar sudah halus atau kan masih kasar. Karena kalau memang masih kasar, otomatis anak akan menolak. Karena dia ngerasa akan sakit atau segala macam. Kalau memang sudah nemu yang halus dan anaknya kira-kiranya sudah mau, ya udah pakai itu aja dulu. Jangan naik level untuk ke sikat gigi yang lebih kasar dulu. Ya udah pakai itu aja dulu, gitu. Jadi pakai sikatnya bulunya paling halus. Nah halusnya segimana itu tergantung jenengan dan anak-anak jenengan, gitu maksudnya. Kadang anak ini maunya yang ini, anak ini maunya yang ini. Jadi soalnya biasanya kan anak itu melihatnya yang sikatnya dok, pegangannya itu kan ada motifnya, kayak gitu. Jadi terserah aja mau pakai merek apapun boleh ya, saya nggak menyebutkan merek, yang penting anaknya nyaman gitu. Jadi taunya anaknya nyaman gimana, yang pertama ya pasti nggak nangis ya, yang kedua kalau misalkan kena gusinya dia nggak berdarah kayak gitu. Jadi mesti itu udah soft. Jadi kalau misalkan udah soft pasti anaknya insya Allah anaknya tuh nggak akan yang kerasa kesakitan atau sogrok kayak gitu ya, kayak gitu. Oke dokter, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari netizen dok, mau tanya anak saya ini giginya patah yang depan, habis itu jadi karies, gimana ya dok cara mengatasinya? Patah yang depan? Iya. Kalau misalkan patah, ini sering ya, terutama di anak-anak yang baru belajar jalan kayak gitu, patah atau ini usia berapa ya, nggak disebutkan ya? Nggak disebutkan dokter. Jadi kasus gigi patah atau trauma gigi anterior depan itu ada 2. Yang pertama itu gigi permanen, yang kedua itu gigi susu. Kalau misalkan gigi susu itu memang kalau memang sudah patah
itu memang harus ditembel, tapi kita pakai crown, jadi kayak diselubung gitu loh giginya, jadi kayak diselubung gitu. Tapi sebelum nanti diselubung itu kita harus melakukan penilaian, apakah giginya itu masih vital, masih hidup, ataukah giginya sudah mati. Kalau memang giginya sudah mati, harus kita lakukan perawatan saraf dulu, gitu. Lakukan perawatan saraf dulu, selesai perawatan saraf baru kita kasih selubung atau mahkota atau crown tadi. Udah selesai. Nah, PR-nya adalah kalau misalkan patahnya ini di gigi permanen, sementara dia patah di gigi permanen, pas patahnya itu usia-usia giginya itu lagi masa tumbuh. Jadi gini, gigi itu yang keluar, gigi depan ini kan digantikan ya. Jadi gigi depannya kan ada yang lepas terus digantikan sama gigi baru. Nah, gigi baru yang sudah muncul ini akarnya tuh biasanya belum selesai tumbuh. Gitu. Jadi dia udah usia 6 tahun keluar, akarnya tuh belum selesai tumbuh. Jadi kalau misalkan dia pas usia 6 tahun dia kecedot, patah, nggak segera diperiksakan ke dokter gigi, lama-lama jadi karies, giginya mati, akar yang tadinya harusnya bisa tumbuh sampai ujung, sampai panjang, mandek di situ. Mandek di situ. Kalau sudah mandek di situ, otomatis kan kita nyebutnya itu ujung apikalnya blunderbuss atau bolong di ujung apikal, di ujung akarnya sana. Nah, itu perawatannya tuh lebih lama dan lebih kompleks gitu ya. Jadi kita harus melakukan perawatan saraf yang tujuannya itu tidak hanya membersihkan saluran akarnya, tapi kita bertujuan untuk menutup bagian ujung apikalnya dulu. Nah, menutup bagian ujung apikal ini ada 2 cara. Ada cara yang pertama itu cara yang instan, yang kedua itu caranya itu ada yang bertahap, bisa 6 bulan sampai 1 tahun sampai dia menutup ujung apikalnya sampai benar-benar bisa panjang dan sampai nutup. Nah, yang instan ini biasanya kita pakai itu kalau misalkan ujung apikalnya itu kurangnya sedikit kayak gitu. Tapi kalau misalkan ujung apikalnya kurangnya banyak, biasanya kita rangsang dulu biar dia sampai nutup panjang kayak gitu. Dan itu jadi kalau misalkan ada anak yang jatuh terutama gigi depan ya, kalau misalkan sering soalnya gitu. Gigi depan itu kalau misalkan dia di usia gigi susu itu tadi cuma perawatannya saya bilang lebih sederhana ya daripada gigi permanen. Kalau misalkan gigi permanen yang kena pas giginya lagi tumbuh, soalnya itu tadi PR-nya tuh kalau misalkan di usia 10 tahun sih masih aman ya langsung tembel aja. Tapi kalau misalkan di usia-usia dia lagi masa tumbuhnya, karena gigi itu kalau misalkan keluar 6 tahun kan, dia itu baru benar-benar sempurna, akarnya itu sekitar 2-3 tahun setelah gigi itu keluar. Jadi usia berapa? 8-9 tahun baru benar-benar sempurna. Kalau di antara usia itu jatuh dan tidak dirawat, ya ada kemungkinan si pertumbuhannya mandek, tidak maksimal. Dan itu nggak bisa kita langsung tembel, nggak mungkin, karena misalkan kita tembel nanti akan ada PR lagi belakangnya, gitu. Pertanyaan terakhir dari netizen, Dokter. Anak perlu scaling gigi mulai umur berapa, Dok? Anak perlu scaling gigi. Iya. Lagi-lagi mulai umur berapa ya? Iya. Ya, kalau untuk mulai umur berapa itu kalau memang sudah ada karang giginya, itu perlu scaling gigi. Gitu aja ya. Jadi saya nggak mau umurnya berapa. Jadi kayak misalkan memang sudah teridentifikasi di situ ada karang giginya atau stain itu kayak di giginya itu, karena ini banyak di kasus anak-anak gigi susu anak-anak itu, karena memang di air liurnya itu memang ada bakteri kromogenik namanya, bakteri yang menyebabkan gigi itu menjadi berwarna bukan putih tapi hitam. Jadi kayak kalau misalkan di orang dewasa stainnya itu gara-gara merokok, kopi, kayak gitu. Kalau anak-anak itu seringnya nggak kayak gitu, karena ada bakteri tadi. Jadi kayak di belakang giginya itu kayak ada pewarnaan hitam kayak gitulah. Nah, itu memang itu harus dibersihkan. Kalau misalkan itu nggak dibersihkan, itu kasar soalnya. Kalau misalnya nggak dibersihkan, jadi sisa makanan bisa nempel di situ. Lagi-lagi nanti ujungnya adalah jadi karies, kayak gitu. Jadi mulai kapan? Mulai kalau terlihat ada karang gigi atau stain tadi ya sudah scaling aja, kayak gitu ya. Mulai kapannya saya nggak bisa menentukan umurnya gitu kan, karena setiap anak beda-beda. Ada yang sampai usia sekian nggak pernah ada stain, nggak pernah ada karang giginya kayak gitu, karena mungkin bersihnya udah bagus gitu, orang tua udah bagus, ya udah nggak perlu scaling gitu. Kalau memang nggak perlu scaling ya nggak perlu scaling gitu. Tapi kalau memang sudah dibersihkan banget, udah benar bersihnya, tapi kandungan air liurnya itu ternyata banyak kalsiumnya, otomatis dia juga gampang jadi si kalkulus tadi atau karang gigi tadi. Jadi dia gampang ada karang giginya, jadi harus dibersihkan. Gitu, iya. Baik, Dokter, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter yang ingin disampaikan kepada para orang tua yang di rumah, mungkin untuk kesehatan gigi anak menjaga. Monggo, Dokter. Untuk menjaga kesehatan gigi anak ya. Jadi pesan saya untuk
ayah bunda di rumah, jadi memang ke dokter gigi itu kalau bisa sedini mungkin untuk memeriksakan kondisi rongga mulut anaknya. Setelah sedini mungkin dibiasakan dibiasakan untuk senantiasa ke dokter gigi paling tidak 6 bulan sekali kalau memang dirasa anaknya tidak ada masalah gigi. Tapi kalau memang ada nanti dirasa ada masalah gigi, ikuti saran dari dokter giginya seperti itu. Dan untuk sikat giginya di rumah tetap harus rajin, terutama kalau malam mau pupuk. Itu yang paling sulit soalnya dokter. Terutama kalau mau pupuk, misalkan pun pakai ASI masih ngempeng gitu ya, masih mimi ASI. Jadi setelah anak yang tertidur, boleh kok diganggu sedikit ya, diganggu sedikit gitu pakai kasa, air hangat, dibersihkan giginya kayak gitu. Terakhir dokter, apa harapan dokter terhadap kesadaran masyarakat yang mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak sejak dini? Karena gini, agar semuanya sadar ya. Iya. Jadi, seperti saya sudah ungkapkan saya tadi, karena salah satu kehilangan gigi itu merupakan satu kecacatan. Ya, jadi kayak ya seperti kita kehilangan anggota tubuh lainnya. Jadi kalau misalkan apalagi gigi, sebenarnya gigi itu kan bisa kita cegah untuk kita tidak kehilangan gigi tersebut. Jadi lakukanlah perawatan gigi sedini mungkin dan seefektif mungkin. Kalau misalkan bisa sikat gigi sehari 2 kali minimal, jadi sikat gigi sehari 2 kali, terutama sebelum tidur. Dan kalau misalkan memang membutuhkan dokter gigi, paling tidak kontrol ya, misalkan 6 bulan sekali kontrol, pun kalau misalkan nggak ada keluhan, dokter giginya nggak akan cari-cari keluhan kok, gitu ya. Kalau memang nggak ada keluhan, ya udah, supaya cuman di scaling aja. Kalaupun nggak ada karang giginya, ternyata udah bersih banget, ya sudah gitu, nggak perlu perawatan apapun kayak gitu. Jadi memang kita usahakan untuk mensukseskan program pemerintah juga ya, Bebas Karies 2030. Amin ya, amin, semoga bisa gitu. Iya. Mungkin sekian dulu dokter perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada Dokter Citra sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga nanti di broadcast selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa bermanfaat kepada semuanya, terutama Sobat PW. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dokter. Terima kasih kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.